Sed- Saudara, kami hadirkan informasi soal hari ini bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar memenuhi. Kami hadirkan saudara informasi lainnya di Kompas Petang. Hari ini bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi pada 11 tahun lalu. Meski tudingan politisasi tak bisa dihindari, KPK didesak untuk tegas mengklarifikasi keterlibatan Caimin dalam kasus pengadaan sistem proteksi TKI saat ia duduk di kursi menteri. Setelah sempat tertunda bentroknya agenda, bakal cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akhirnya memenuhi panggilan KPK. KPK memastikan kehadiran Caimin di KPK penting untuk mengisi kepingan informasi yang hilang. Oleh karena itu kehadiran dari saksi Pak Muhaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Caimin dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat dirinya menjabat sebagai Menaker Trans pada tahun 2012 lalu. Meski demikian, partai pengusung pasangan Anies Muhaimin menuding kentalnya aroma politisasi di dalam pengusutan kasus ini. Kami yakin bahwa Caimin tidak terlibat karena menurut informasi yang kami terima dari kawan-kawan di sana, sudah gelar 8 kali atau 7 kali gelar perkara ya. Itu tidak ada bukti apa-apa. Tapi KPK mengapa memanggil persis setelah Caimin diumumkan menjadi calon wakil presiden? Selama 12 tahun, kasus ini kan nganggur, nggak diurus. Walau tudingan politisasi tak bisa dihindari, KPK didesak untuk tegas dalam menjalankan proses hukum dan mengklarifikasi keterlibatan Caimin dalam kasus ini. Dalam perspektif hukum, Saudara Gus Coy, tidak ada namanya kemudian karena ini pilpres, kemudian jadi istirahat. Sama dengan saya kasih contoh, kader Anda, sekjen Anda tuduh kemudian teriak-teriak ini politisasi. Ternyata penegak hukum bisa membuktikan. Nah, oleh karena itu saya kira firm saja KPK melakukan kerja-kerjanya dan harusnya didorong. Tetapi jangan dikait-kaitkan. Memang kalau kita kaitkan karena ini sudah tahun politik, itu menurut saya kontraproduktif malah kepada calon. KPK sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus yang terjadi 11 tahun lalu ini, yakni mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker yang kini menjadi Wakil Ketua DPW PKB Bali Reina Usman, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Inyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Meski demikian, KPK masih belum menahan para tersangka karena masih dalam proses pengumpulan dan memperkuat alat bukti. Usai diperiksa KPK, Muhaimin berharap keterangannya bisa memperjelas kasus dugaan korupsi yang terjadi di eranya. Tim Liputan, Kompas TV.